Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas A2 akan menjelaskan Sifat senyawa Alkuna. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisika senyawa alkuna. Yang pertama adalah semakin panjang rantai karbon, maka sifat fisika dan kimia alkuna cenderung berubah secara bertahap. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah bahwa dengan bertambahnya jumlah atom karbon dalam rantai utama, maka titik didih dan titik leleh dari alkuna juga akan meningkat secara perlahan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan gaya van der Waals antar molekul, yang membuat ikatan antar molekul menjadi lebih kuat. Peningkatan panjang rantai karbon juga dapat mempengaruhi kelarutan serta reaktivitas senyawa tersebut dalam berbagai pelarut organik. Meskipun begitu, alkuna tetap bersifat nonpolar secara umum karena simetri molekulnya, terutama pada rantai lurus. Oleh karena itu, perubahan panjang rantai karbon juga lebih berdampak pada sifat fisik daripada reaktivitas kimianya. Walaupun dalam beberapa reaksi, posisi ikatan rangkap 3 bisa mempengaruhi kestabilan produk reaksi. Yang kedua adalah semakin banyak cabang, maka karakteristik senyawa alkuna akan mengalami perubahan dari segi reaktivitas, titik didih, serta interaksi antar molekul. Cabang-cabang ini yang merupakan gugus alkil tambahan yang menempel pada rantai utama, cenderung mengganggu keteraturan struktur dan mempengaruhi distribusi elektron di sekitar ikatan rangkap 3. Kehadiran cabang menyebabkan penurunan titik didih secara luas. Permukaan kontak antar molekul berkurang, sehingga gaya tarik antar molekul melemah. Selain itu, posisi cabang juga dapat mempengaruhi selektivitas dalam reaksi kimia tertentu, seperti dalam adisi dan substitusi, karena perubahan kepadatan elektron di sekitar pusat reaktif. Dalam senyawa organik secara umum, termasuk alkuna, percabangan merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan dalam perancangan sintetis dan analisis struktur senyawa. Yang ketiga adalah mudah larut dalam senyawa dengan kepolaran yang sama, yaitu senyawa nonpolar atau sedikit polar. Hal ini sesuai dengan prinsip kimia like dissolve like, atau sejenis melarutkan sejenis, yang berarti bahwa senyawa akan lebih mudah larut dalam pelarut yang memiliki tingkat kepolaran serupa. Karena alkuna adalah senyawa yang tergolong nonpolar atau hanya sedikit polar, tergantung strukturnya, maka ia lebih mudah larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, kloroform, atau heksana. Sebaliknya, alkuna cenderung sukar larut dalam air, yang merupakan pelarut polar. Kepolaran suatu senyawa ditentukan oleh distribusi elektron atau momen dipol, dan dalam hal ini, struktur simetris dari alkuna menyebabkan momen dipolnya kecil, sehingga kelarutannya dalam pelarut nonpolar rendah. Polar rendah. Pemahaman mengenai kelarutan ini sangat penting, terutama dalam proses pemurnian, ekstraksi, maupun formulasi senyawa dalam laboratorium maupun industri kimia. Di sini saya akan bahas sifat kimia dari alkuna. Jadi, sifat kimia adanya ikatan rangkap 3. Dan alkuna ini mudah mengalami reaksi adisi. Jadi menyebabkan alkuna mudah mengalami reaksi adisi. Reaksi adisi adalah pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Berarti awalnya tidak jenuh menjadi jenuh. Oke, di sini ada trik asidnya, sebetulnya sama dengan alkana. Dia juga mengalami reaksi adisi. Pada alkuna membutuhkan 2 kali lebih banyak dibanding alkana. 2 kali reaksi lebih banyak dibanding alkena. Ini adalah trik asidnya. Diingat-ingat ya, alkuna dia itu membutuhkan 2 kali reaksi lebih banyak dibanding pada alkena. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap 3 antara 2 atom karbon. Rumus umum alkuna adalah
CnH2n-2. Ikatan rangkap ketiga terdiri dari satu ikatan sigma dan dua ikatan pi yang membuat alkena lebih reaktif dibandingkan alkena dan alkana. Ada beberapa sifat kimia utama alkena, yaitu yang pertama ada reaksi adisi, kedua reaksi oksidasi, yang ketiga reaksi substitusi dan reaksi polimerisasi. Reaksi paling khas dari alkena adalah reaksi adisi pada ikatan rangkap tiganya, karena ikatan pi bersifat lebih lemah dari ikatan sigma. Ikatan rangkap tiga mudah diputus untuk membentuk ikatan baru. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai sifat kimia pada alkena. Terima kasih. Saya akan membahas yaitu tentang alkena dengan reaksi adisi hidrogenasi. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu alkena dengan reaksi hidrogenasi itu sendiri. Nah, jadi alkena itu bereaksi dengan dihidrogen dengan adanya katalis seperti PT, PD, dan Ni untuk membentuk alkena. Nah, kemudian alkena itu yang terbentuk selanjutnya akan bereaksi dengan dihidrogen untuk membentuk yang namanya alkana. Nah, telah diamati bahwa dalam sebagian besar reaksi ikatan, reaksi rangkap 3 diubah menjadi ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 2 kemudian diubah menjadi ikatan tunggal karena reaksi adisi dengan dihidrogen itu sendiri. Seperti itu. Nah, adapun contohnya itu sendiri yaitu seperti ini ya, teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang reaksi hidrogenasi. Nah, selanjutnya, ini adalah salah satu contohnya, yaitu adalah adisi hidrogenasi. Nah, dapat kita tuliskan salah satu contohnya itu seperti C, yaitu rangkap 3, C sama dengan C ditambah H2 sama dengan direaksikan, yaitu adalah seperti ini, yaitu C rangkap 2 C plus H2. Nah, kita bisa melihat nih bahwa ini adalah adisi hidrogenasi. Kenapa bisa rangkap 2? Dapat kita lihat nih bahwa di sini dia memiliki rangkap 3. Di sini dia memiliki apa? Karena dan di sini dia kekurangan H, itu hidrogennya, maka tulisin 1. Dan di sini dia tidak ada hidrogen karena dia memiliki ikatannya itu adalah 4. Terikat 4. Maka di sini adalah sebanyak itu H, hidrogennya 3 karena sebanyak cuma 1 dan dia kekurangan yaitu 3 ikatan seperti itu. Nah, dapat kita lihat bahwa dia harus membentuk seperti yang saya jelaskan tadi, dia akan membentuk rangkap 2 dan akan membentuk rangkap 1. Nah, selanjutnya ini menjadi rangkap 2. Kenapa bisa seperti rangkap 2? Dapat kita lihat bahwa sini H ini memiliki 2, artinya dia dipindahkan ke sini, memberikannya kepada sini untuk si C ini, dan H ini juga akan memberikan kepada si ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, pada hidrogennya, sehingga terbentuklah, karena sini kurang di sini lebih, maka hidrogen ini memberikan kepada si C ini dan kepada si C yang di sebelah ini, seperti itu, sehingga terbentuklah menjadi C karena sini rangkap 2, kekurangan hidrogennya 2, yaitu H nya 2 sini, terus sini H karena sudah memiliki 2 dan 1, ini ada 3, maka kekurangan H nya 1, dan sini adalah H. Oke, maaf saya telah tulis, dan sini adalah H2. Oke, tambah H2 seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya sudah kita lihat nih dari awalnya rangkap 3 menjadi rangkap 2. Nah, ketika ini dan ini ternyata masih rangkap 2 dan dia diubah ke rangkap 1 lagi seperti itu. Maka dapat kita reaksikan lagi nih. Di rangkap 2 menjadi rangkap 1, dapat kita donorkan ini dari yang banyak ini, H2 ini didonorkan ke sebelah sini. Nah, dari ini kita dapat donorkan ke sebelah ini karena ini rangkap 2, dapat didonorkan juga ke sebelah ini. Ini maaf ralat, ini adalah CH3 seperti itu ya. Nah, ketika kita memberikan dari hidrogen ini ke C ini dan ke C ini, maka dapat kita reaksikan menjadi sebuah yaitu alkena.
maka adalah reaksinya sama dengan C per C plus C. Nah, karena ini dipindahkan ke sini dan ini ke sini, maka dapat kita tulis bahwa hidrogen yang di sini adalah sama dengan H2 dan sini sama dengan H2 ya teman-teman. Sini adalah CH3 seperti itu. Oke, seperti ini jelasannya adalah sempat saya sampaikan pada reaksi adisi hidrogenasi. Seperti itu teman-teman. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sifat-sifat alguna terkait tentang adisi dengan hidrogen halida. Oke. Hidrogen halida. Hidrogen halida itu memiliki beberapa contoh seperti Br, Cl, dan I. Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita buat contoh C plus HBr. Nah, di sini C-nya memiliki satu H, di sini tidak ada, di sini CH3. Nah, untuk dapat mengerjakan soal adisi dengan hidrogen halida, kita harus memahami aturan Markovnikov. Di mana yang kaya itu semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Oke. Nah, pada contoh ini kita harus perhatikan dulu. C yang di sebelah sini memiliki satu H, sedangkan C yang di sebelah sini itu tidak memiliki apa-apa. Istilahnya ini miskin, sehingga H pada ini masuk ke C yang di sebelah kiri yang memiliki satu H, yang memiliki H yang paling banyak, sehingga Br yang di sebelah sini masuk ke C yang miskin. Ingat, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Kita tuliskan jadi CH2 CBr CH3. Nah, karena ini masih bisa direaksikan untuk menghilangkan keterangkap duanya, direaksikan dengan HB, tambahkan HB. Nah, sama seperti yang di sebelah sini, kita memainkan aturan Markovnikov, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, sehingga H yang di sebelah sini masuk ke C yang lebih kaya, sedangkan R yang di sini masukkan ke C yang lebih miskin. Kita tuliskan reaksinya menjadi CH3 karena darah itu keratnya habis, menjadi CBr Br CH3. Kalau sudah begini, kita cuma tinggal membuat penamaannya. Penamaannya bisa dari sebelah kiri atau bisa dari sebelah kanan. Jadi penamaannya itu menjadi 2,2 dibromo propana. Dibromo, kenapa dibromo? Karena memiliki dua bromida. Nah, jika kita ingin memberikan penamaan yang di sini, kita harus mulai dari sebelah kiri karena memiliki kata rangkap 2. Penamaannya menjadi 2 bromo 1 propena. Kurang lebih seperti inilah pembahasan kita terkait dengan adisi dengan hidrogen halida. Nah, semoga dengan pembahasan ini bisa membuat kita semua memiliki semakin pemahaman kita semakin baik tentang adisi hidrogen halida. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.